dalam lembah gelap. Ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ya aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berkat-Mu atas kami, berkat-Mu tercurah atas kami, berkat-Mu memenuhi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan setelah sekian lama kita tidak jumpa, hari ini kita punya kesempatan untuk kembali jumpa di ibadah doa pagi. Puji Tuhan, apa kabar saudara? Saya sangat percaya saudara dan saya ada di dalam keadaan yang sangat baik karena Tuhan memelihara kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan untuk kita renungkan bersama-sama supaya kita kuat menghadapi segala hal yang perlu kita hadapi. Dan tema renungan yang saya mau sampaikan adalah janji pemulihan bagi sang penabur. Janji pemulihan bagi sang penabur. Mungkin saudara berpikir, waduh, di masa-masa sulit seperti ini firman-Nya tentang menabur. Tetapi saudaraku, saya mau katakan di awal bahwa ini adalah kunci bagaimana kita mengalami kemenangan-kemenangan besar di masa pandemi ini. Menabur, tidak ada yang lain. Oke, mari kita baca bersama firman Tuhan, mungkin tidak asing ya untuk saudara dengarkan. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Terambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Perikopnya di sana adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ayat 1, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ketika kita ditanya oleh hamba Tuhan atau siapa saja yang berjumpa dengan kita, apa kabar? Jawaban kita selalu luar biasa, ya kan? Ini beberapa tahun terakhir, spontan, otomatis, refleks, apa kabar? Luar biasa. Apanya yang luar biasa kan? Kadang-kadang orang bertanya seperti itu. Tetapi memang saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memperkatakan perkataan yang baik untuk diri kita, untuk orang di sekitar kita, keluarga kita. Sebab seperti yang kita perkatakan demikian Tuhan melakukannya dalam kehidupan kita. Saat ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika pandemi melanda dunia ini, Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Banyak orang menjadi lemah. Sehingga kemudian definisi orang kuat itu mengalami pergeseran. Beberapa hari yang lalu saya mencoba mendefinisikan orang kuat hari ini itu seperti apa saudara. Dan kemudian saya dapat mengambil sebuah definisi versi saya, orang kuat hari ini adalah orang yang ketika bangun pagi dia dapat tersenyum seakan tadi malam dia tidak menangis atau bersedih. Jadi saya mendefinisikan versi saya orang kuat hari ini di masa pandemi adalah orang yang ketika bangun pagi dia dapat tersenyum seakan tadi malam ia tidak menangis atau bersedih. Kenapa saudara? Tekanan kehidupan karena masalah yang sedang melanda dunia ini itu imbasnya kemana-mana. Rasanya tidak ada seorang pun yang tidak kena, semua orang kena. Dan sulit bagi orang sekarang ini untuk tersenyum, apalagi mengawali hari. Padahal itu kunci bagaimana kita mengalami kemenangan-kemenangan besar sepanjang hari itu. Jadi kalau saudara masih bisa tersenyum, bangun pagi hari,
Saudara adalah orang yang kuat dan kita memang harus menjadi orang yang kuat yang dapat tersenyum menyongsong mentari pagi, menyongsong hari baru dengan segala tantangannya, karena kita meyakini satu hal bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Semua orang terdampak, tetapi kita anak Tuhan harus menyatakan sikap yang berbeda. Sikap kita beda, perkataan kita beda, tindakan kita beda. Sebab mengapa? Karena ada janji pemulihan. Bagi siapa pemulihan itu dijanjikan oleh Tuhan? Perikop Mazmur pasal 126 ini, janji pemulihan itu diberikan kepada sang penabur. Yang di akhir ayat 6 dikatakan, mereka yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mereka yang berjalan maju dengan menangis, tetapi bukan cuma menangis, tapi sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tersenyumlah ketika bangun pagi hari, karena Tuhan menyertai engkau untuk menaklukkan hari itu. Kenapa? Karena hari itu pasti banyak tuaian, sebab sebelumnya kita telah menabur. Pertanyaan banyak orang adalah, bagaimana Pak kita bisa menabur di masa sukar seperti ini? Untuk kebutuhan sendiri saja itu sulit. Yang namanya benih itu sebenarnya tidak seluruh dari yang kita miliki. Seorang petani yang bijak, dia akan menyisihkan benih sepersekian dari apa yang dia hasilkan. Dan dia akan tabur itu, kemudian dia akan menuai berlipat kali ganda dari apa yang dia tabur. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka firman itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku, perikop dari Mazmur 126 ini adalah pengharapan di tengah penderitaan. Mungkin ada orang berkata, ini mencocok-cocokkan firman Tuhan dengan keadaan yang ada. Saya katakan tidak sama sekali. Firman Tuhan ini sudah ada jauh sebelum keadaan ini ada. Dan firman Tuhan ini ada untuk segala keadaan, termasuk hari ini. Bahwa ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Tidak boleh kita kehilangan pegangan. Tidak boleh kita kehilangan sukacita. Tidak boleh kita kehilangan iman. Kenapa? Karena ada pengharapan. Pengharapan itu yang menggerakkan hidup kita untuk optimis menghadapi hari esok. Karena ada sesuatu yang diharapkan, dan sesuatu yang diharapkan di dalam Tuhan dikatakan tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena sudah tersedia, sudah ada. Kita tinggal dengan iman mengambil apa yang sudah disediakan, dan itu yang kita harapkan selama ini. Ini luar biasa. Anak Tuhan akan bukan cuma dapat bertahan di situasi ini, tetapi dapat melewati keadaan ini dengan kemenangan yang besar. Dan bukan cuma mengalami kemenangan atas dirinya, tetapi hidupnya berdampak bagi orang di sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan janjikan pemulihan bagi orang yang menabur. Tadi dikatakan ada 3 hal yang ingin saya review untuk kita renungkan bersama pagi hari ini. Bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan si penabur, maka keadaan orang itu seperti bermimpi. Seperti bermimpi. Saudara, ketika saudara mengatakan, menceritakan satu pengalaman pribadi kepada orang lain dan saudara berkata, kayak mimpi saya ngalamin ini. Kayak mimpi saya menerima ini. Berarti yang saudara alami, yang saudara terima, yang saudara dapatkan itu sesuatu yang lebih dari ekspektasi saudara. Bagi orang yang menabur di masa sulit, ketika Tuhan pulihkan keadaannya, keadaan orang itu seperti bermimpi. Seperti tidak mungkin, tetapi menjadi mungkin. Tidak mungkin tetapi menjadi nyata dan terjadi. Di luar takaran kemampuan kita, tetapi Tuhan sanggup mengadakannya. Saya pernah mengalami keadaan yang seperti bermimpi ini. Di luar ekspektasi saya. Sampai saya nangis. Dan coba pukul-pukul tangan saya. Apakah ini mimpi atau ini kenyataan, begitu kan? Itu beberapa tahun yang lalu. Ketika tiba-tiba ada satu orang yang memberi saya sebuah kendaraan. Pada waktu itu saya butuh kendaraan dan diberikan secara free, begitu kan? Kendaraan baru. Wow, seperti mimpi. Dan firman Tuhan mengatakan,
bagi para penabur yang menabur di masa sukar karena hatinya mengasihi Tuhan, ketika Tuhan pulihkan keadaannya, dia seperti orang yang bermimpi. Alami ini dalam kehidupan saudara. Alami ini dalam kehidupan. Dan imani bahwa yang Tuhan lakukan bukan hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa. Seperti mimpi, tapi itu nyata. Dan yang kedua, dikatakan ketika Tuhan memulihkan para penabur yang menabur di masa sukar sambil mencucurkan air mata, menangis berjalan maju, tapi sambil menabur benih janji pemulihan bagi mereka. Yang kedua adalah mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Artinya apa? Yang dijanjikan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita, bukan cuma mimpi. Cuma iman. Tuhan itu baik, iman. Iya kan? Tuhan itu menyembuhkan, iman. Tuhan itu memulihkan, iman. Tuhan itu sanggup membuka tingkap-tingkap langit dalam iman. Bukan cuma itu saudara. Tetapi kalau kita sampai tertawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai, artinya saudara bersuka cita luar biasa, artinya janji Tuhan itu terjadi. Dan sungguh-sungguh menjadi realitas dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan yang menjanjikan seperti ini dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Respon firman Tuhan, masa sukar, tabur. Masa sukar, tabur. Sisihkan, tabur. Sisihkan, tabur. Saya belajar melakukan hal itu di tengah keterbatasan yang ada, dan saya melihat dilipat gandakan oleh Tuhan. Contohnya misalnya beras di rumah ya. Ketika detik-detik terakhir ada yang butuh dibagikan, datang saudara, double malah saya dapatnya setelah itu, double berkatnya setelah itu. Dan ketika dapat double, bagikan lagi, dan saya percaya tidak akan ada habis-habisnya berkat Tuhan. Karena memang janji Tuhan bagi para penabur yang berani menabur di masa sukar, mulut mereka akan penuh dengan tertawa, lidah dengan sorak-sorai. Kenapa? Melihat kebaikan Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, ketika Tuhan memulihkan keadaan para penabur yang berani menabur di masa sukar, dikatakan bangsa-bangsa, orang-orang lain, bahkan yang tidak kenal Tuhan menjadi saksi. Karena dikatakan di sini, ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Artinya apa? Ada konfirmasi. Tidak bisa disembunyikan, pasti dilihat oleh orang. Ada satu keadaan yang kontras, keadaan yang lebih baik yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Keluarga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, segalanya dipulihkan. Dan itu nggak bisa kita tutupin. Bangsa-bangsa akan melihat, skalanya besar kalau itu bangsa-bangsa. Artinya berarti sesuatu yang dahsyat, yang tadinya nggak mungkin bisa kita alami, tapi Tuhan melakukannya bagi kita. Luar biasa. Realisasi janji Tuhan itu luar biasa, sampai menarik perhatian orang lain dan mereka berkata, betul Tuhan itu hebat dalam hidup orang itu. Tuhan itu dahsyat loh. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin, begitu kan? Dan mereka mengakui itu. Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masa sukar seperti ini kita bisa memilih untuk meratapi, berjalan maju sambil menangis. Tapi menangis saja lalu kita keep apa yang ada pada kita karena kita takut kekurangan dan lain sebagainya. Tidak ada benih yang kita tabur, atau kita berjalan betul sama seperti orang lain. Realitanya kita itu kadang menangis, kadang ada air mata yang keluar karena tekanan kehidupan. Tetapi kita berjalan maju sambil menabur benih dari kekurangan kita, ya kan? Akan menuai dengan bersorak-sorai. Pilihan ada di tangan kita, dan saya percaya keluarga Gereja Allah Baik adalah keluarga yang mengerti isi hati Tuhan, mengerti isi hati Bapaknya. Kita dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat. Jangan takut menabur di masa sukar, karena kita akan menuai, bukan cuma menuai biasa, pakai sorak-sorai, saudara. Bukan cuma menuai biasa, menuai dengan dahsyat dan hebat bersama dengan Tuhan. Pandemi ini menjadi sekolah kehidupan bagi kita. Apakah ketika kita lulus melewati semuanya ini, kita menjadi pribadi yang lebih di hadapan Tuhan atau tidak, bergantung bagaimana kita merespon dan menjalaninya. Setiap hari saya berdoa, hari ini
saudara kuat dan bukan cuma kuat tapi saudara bisa menguatkan orang lain. Saya berdoa hari ini saudara diberkati dan bukan saudara cuma diberkati tapi saudara menjadi berkat bagi orang lain. Karena ini waktunya bangsa-bangsa melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Jangan menjadi lemah sebab engkau kuat. Bangun pagi tersenyumlah karena engkau kuat. Ada Tuhan yang menopang hidupmu. Tidak pernah ada orang tahu ekspresi di balik maskermu, tetapi Tuhan mengerti isi hatimu. Engkau tertawa, engkau tersenyum, engkau menangis. Tetapi mari kita memilih untuk menaruh percaya kita penuh kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang setia. Dia memulihkan keadaan Sion. Dia memulihkan keadaan umatnya yang hancur-hancuran sekalipun. Dan saya percaya kitalah Sion yang diberkati oleh Tuhan itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk pengertian firman yang sudah kami nikmati bersama pada pagi hari ini. Tuhan, di tengah situasi yang sulit ini, ajar kami untuk menjadi pelaku firman. Untuk kami tetap menabur walaupun di masa sukar. Karena orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, berjalan maju sambil menangis. Dengan menangis sambil menabur benih, mereka akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kami mau itu tergenapi dalam hidup kami. Dan kami tersenyum, tertawa, bersuka cita di pagi ini karena hari baru ini adalah hari yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini ada berkat Tuhan dalam hidup kami. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tergenapilah janji-Mu dalam kehidupan mereka. Diberkati sebagai suami, diberkati sebagai istri. Sebagai orang-orang muda, remaja, anak-anak, siapa saja diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi berkat. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.